Episode 4321-4325. Paman Lu, wanita itu mengenakan rok ketat, yang menonjolkan sosoknya yang cembung dan cekung. Dia tampak berusia lebih dari 40 tahun, tapi penuh pesona. Kedua pemimpin itu juga seorang pria dan seorang wanita. Pria itu kekar dan sepertinya berusia 40-an. Dia terlihat sangat bermartabat dengan perbedaan panjang di belakang kepalanya. Tak lama kemudian, puluhan sosok muncul di lembah yang rusak. Di lembah, kabut darah berangsur-angsur menghilang, dan lebih dari belasan orang merasa lega tanpa mengejar. Di saat yang sama, Gunanwan juga mengangkat alisnya, melihat ke arah kepergian Muyun dan berjalan pergi. Segera, Muyun tidak tinggal, tetapi melarikan diri pada saat ini. Pada saat itu, Muyun menyadari bahwa ada nafas yang kuat di kejauhan, menerobos udara. Saat ini, Luran, yang bertarung dengan Gunanwan, melihat bahwa Su Yue terluka parah oleh Muyun, tidak tahu hidup atau mati. Wajahnya sedikit berubah dan tubuhnya mengalami kemunduran. Yuer, Muyun mendengus dingin, jika aku ada hubungannya dengan dia, akankah aku lari? Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Sudah kubilang, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu tidak percaya? Tubuh Su Yue jatuh ke tanah dan menghancurkan puncak gunung. Noda darah yang mengerikan muncul saat ini. Su Yue mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi roh pedang masih menembus tubuhnya dan menusuk dadanya. Potong pedang sucinya, terlebih lagi, dia adalah master ganda. Muyun dari 6 tubuh pedang palsu, dikombinasikan dengan tubuh Wan Erlei, memiliki peningkatan 2 kali lipat. Bahkan jika ada perbedaan 1 kilometer dari jalan master 7 kali lipat, itu juga dapat menggantikannya. Kekuatan pedang membuat Huang Si tak terkalahkan di dunia. Wajah Kaisar setengah langkah dan Kaisar Kuasi, karena tubuh pedang ditempa 9, yang merupakan tingkat tertinggi dari tubuh pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, di reruntuhan suci Xiaoyao, kelaparan 11 hanyalah penguasa tertinggi surga yang tersegel, tetapi di hadapan Kaisar setengah langkah dan Kaisar semu, tidak ada rasa takut sama sekali. Mengapa? Peningkatan 6 tubuh pedang tempa ke Muyun, ilmu pedang, es juga mencapai tingkat yang mengerikan. Saat pedang itu keluar lagi, kekuatan suci yang cemerlang akan berkumpul kembali. Dengan kekuatan petir, kekuatan rumus pedang petir Tianyan bisa dikatakan cukup ampuh hingga membuat orang gemetar. Pedang petir hancur, pedang lain, kuat seperti pelangi, disertai guntur, jatuh dengan pedang ilahi di udara. Pedang guntur patah. Mendengar ini, Lu Yue segera berkata, kirim Su Yue kembali dan beritahu Lu Fei Wei dan Su Yangsun ke sini pada saat yang sama. Tiba-tiba, kerumunan itu berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Bukan hanya mereka yang membunuhku, tetapi juga beberapa pemimpin Feng Tianjing yang membunuhku. Saya baru saja muncul, saya khawatir kedua keluarga akan segera mendapat kabar tersebut. Gunanwan lalu berkata, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Kami akan bertarung di sini. Keluarga Su dan keluarga Lu akan segera dapat menemukanku. Ketika Muyun mendengar ini, dia menatap Gunanwan dan berkata, meskipun kamu terlihat sangat aneh dan sedikit feminim, kamu tidak pandai dalam hal itu. Pergilah, aku akan berkumpul, kecuali kamu membunuhku, aku akan selalu mengikutimu. Setelah sekian lama, Gunanwan berkata dengan kaku. Mendengar ini, Gunanwan mengangkat alisnya. Situasi yang sama. Ini berbeda, kamu terluka, tapi aku tidak. Tidak mudah untuk menyingkirkan mereka di pegunungan ini. Muyun tersenyum. Haha, Gunanwan memandang Muyun dan berkata dengan suara magnetis, jika kamu menyakiti Su Yue, keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi, dan aku, keluarga Su dan keluarga Lu pasti akan mengejarku. Kita berada dalam situasi yang sama. Muyun segera berteriak, untuk apa kamu mengejarku? Mengapa kamu ingin membunuhku? Gunanwan. Muyun berhenti dan melihat ke arah sosok berlumuran darah, namun, saat Muyun semakin dalam, ada nafas di belakang dan menyusul. Di sini, mungkin ada beberapa binatang yang sangat kuat yang tinggal di sini. Mereka tidak suka diganggu. Muyun juga berhati-hati. Di sisi lain, Muyun pergi jauh ke pegunungan dan hutan. Pegunungan dalam dan hutan tua berangsur-angsur tampak sangat sepi. Puluhan orang mengejar ke arah Muyun dan Gunanwan. Lu Yue melirik Lu berlari dan mengangguk pelan. Saat ini, Luran berkata, saya tidak akan pergi. Aku akan membunuh bajingan itu. Biarkan semua orang Lu dan Su berkumpul untuk mengejar Gunanwan. Orang itu bersama seorang pria muda. Su Yue terluka oleh pemuda itu. Mereka berlari menuju sisi itu. Semua orang di pesta terkejut. Eureka!
Kami menemukan Gu Nanwan. Selain itu, Lu Yue berkata, apa yang terjadi? Su Qiyu berkata dengan suara dingin, setidaknya istirahatlah, selama 1,5 tahun sebelum kamu bisa pulih. Segera kembali ke rumah Lu. Setelah beberapa saat, Su Yue, nafasnya berangsur-angsur stabil, Yunfu parubaya bernama Su Qiyu segera mengeluarkan pil dan meminumnya untuk Su Yue, mereka segera pergi untuk menyelidikinya. Luran segera berkata, Su Yue terluka. Gu Nanwan mengangguk lalu memasuki gua dan selokan, kurang dari span lebih besar dari ada yang tidak beres dengan orang ini. Mu Yun tersenyum lagi, Gu Nanwan tertegun sejenak lalu berkata, kamu tidak, saya tidak perlu mengatakannya untuk menakuti saya. Aku tidak membunuhmu, saya pikir Anda berasal dari keluarga Lu dan keluarga Su. Mu Yun berkata langsung, itu dapat memadatkan 850.000 pola batas dan membunuh 4 tingkat surga. Sederhana saja. Pola batas bekerja sama dengan kekuatan saya. Saya bisa membunuh 7 tingkat surga. Kalau untuk menyegel surga, saya belum mencobanya, saya tidak tahu. Ya, Gu Nanwan memandang Mu Yun dan berkata, apakah kamu ahli susunan batas? Ini yang dia tinggalkan di jalan. Senang rasanya mengeluarkannya dan menikmatinya sekarang, Mu Yun selalu hati-hati. Dia mengeluarkan beberapa potong daging segar dari tempat penyimpanan, menyalakan api unggun dan memanggangnya, ada keheningan singkat di antara mereka. Haha, aku merampok sesuatu milik Wan dari Nanmu, Gu berkata. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kalau begitu kamu benar-benar pantas mendapatkannya. Rob, Gu Nanwan segera berkata, karena aku merampok mereka tentang sesuatu. Ini adalah yang terkuat, yang secara alami berada di urutan kedua setelah 5 alam kuil bintang, keluarga Su dan keluarga Lu bersatu dan berhubungan erat, dan mereka adalah salah satu dari 6 dunia terkuat di dunia pertama, Hari Dunia. Katakan padaku, Su keluarga dan keluarga Lu, mengapa mereka mengejarmu? Bahkan tidak mudah untuk menyegel surga. Mu Yun langsung menyalakan api unggun dan duduk di satu sisi, sedangkan Gu Nanwan duduk bersandar di dinding gunung dan di sisi lainnya. Mu Yun berkata langsung, jika tidak, kamu akan berdiri di sana. Bukankah penemuan keluarga Lu dan keluarga Su yang menyeretku ke bawah? Masuk. Gu Nanwan berdiri di luar gua dan selokan saat ini, di pedalaman di kaki gunung, ada sebuah lembah kecil, dan puluhan meter bukit disusun menjadi satu gua dan selokan. Mu Yun langsung memasuki gua dan selokan, dan menetapkan garis batas bawah di sekitarnya untuk memadatkan susunan mata penghalang. Dengan cara ini, saat matahari terbenam, mereka muncul di kaki gunung. Gu Nanwan mengejar Mu Yun dan tidak mendekat. Mu Yun juga mengabaikan Gu Nanwan dan terus bergerak maju. Saya pikir kamu berasal dari keluarga Lu atau Su. Baru saja, kamu ingin membunuhku. Mu Yun terdiam, sesaat, karena kita tahu bahwa dia bukan dari keluarga Lu dan keluarga Su, tapi bergantung padanya, apakah kita tidak takut padanya? Kekuatan menelan yang kuat itu sepertinya menelan Mu Yun menjadi mayat dalam sekejap, kekuatan menelan menyapu seluruh tubuhnya, membuat Mu Yun merasakan ki dan darahnya di tubuhnya, yang sepertinya bergerak ke arah alis Gu Nanwan. Mu Yun tampak tercengang, melahap. Dalam sekejap, tarikan mengerikan datang dari Gu Nanwan. Mu Yun tertegun dan dia telapak tangan dekat dengan Gu Nanwan. Gu Nanwan jatuh ke tanah. Mu Yun dengan lembut mendorong Gu Nanwan, tapi saat kata-kata Mu Yun jatuh, Gu Nanwan tetap tidak melakukannya, tidak menjawab. Mu Yun mau tak mau berkata, kamu sungguh berani. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Apakah kamu tidak takut orang-orang Lu dan Su akan mengejar dan membunuhmu? Hei, bangun. Namun, saat Mu Yun hendak membawa Gu Nanwan berangkat, dia menelepon untuk waktu yang lama, tetapi Gu Nanwan tidak menjawab sama sekali. Menurut Gu Nanwan, keluarga Lu dan keluarga Su pasti tidak akan menyerah untuk mengejarnya. Bukan hal yang baik bagi mereka untuk tinggal di sini terlalu lama. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Mu Yun sudah siap untuk memulai lagi. Setelah malam hening, Mu Yun dan Gu Nanwan berlatih secara mandiri dan waspada setiap saat. Bagaimana dia tahu dia tidak punya niat buruk? Atau apakah orang ini cukup percaya diri untuk tidak membunuhnya sendiri? Katakan pada dirimu sendiri, agak bodoh. Mu Yun memiliki pendapat lain tentang orang ini. Mu Yun kemudian tersenyum dan berkata, harta apa itu? Gu Nanwan berkata lagi, aku mengikutimu, bukan untuk menyakitimu. Tetapi ketika kamu dilihat oleh keluarga Su dan keluarga Lu, mereka akan membunuhmu jika mereka ingin membunuhku. Ya, Mu Yun melihat ke arah Gu Nanwan. Apakah perlu? Saat ini, mereka tampak semakin dekat. Mu Yun melirik Nanwan lalu berkata, lain kali,
Tanyakan dengan jelas. Gunanwan memandang Mu Yun dan berkata, aku tidak benar-benar ingin membunuhmu, aku hanya ingin melindungi diriku sendiri. Mereka mengetahui bahwa saya adalah putra keluarga Gu, jadi mereka melacak saya sampai ke sini. Bertarung, menang atau kalah, kurang dari, span lebih besar dari Gunanwan mengangguk. Setidaknya untuk saat ini, kita terikat bersama. Tidak ada yang bisa membantumu. Gunanwan memandang Mu Yun dan berkata dengan heran, apakah kamu bersedia membantuku? Mu Yun kemudian berkata, tapi untungnya, ada sesuatu yang istimewa di dalamnya, tubuhku yang mampu bersaing dengan apa yang ada di lautan jiwamu. Jika suatu hari, kamu tidak punya waktu untuk menelan ki dan darah serta menenangkannya, aku dapat membantumu menekannya. Konyol, Gunanwan menundukkan kepalanya saat ini dan berkata, aku menjaga keluargaku. Karena harta ini, keluarga tersebut binasa. Bagaimanapun, aku harus mengambilnya kembali. Mu Yun berkata lagi, aku akan membantumu kali ini. Lain kali, jika itu terjadi lagi, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Dia bisa merasakan bahwa Mu Yunlah yang menembak, meskipun dia tidak sadarkan diri. Jiwanya jernih, Gunanwan bangkit, melengkungkan tangannya ke arah Mu Yun dan berkata, terima kasih banyak-banyak. Mu Yun langsung berkata, dia memiliki kekuatan melahap teror. Jika saya mengharapkannya bagus, dia harus membutuhkan ki dan darah untuk memenuhi dirinya sendiri. Jika dia tidak bertemu dirinya sendiri, dia perlu melahap ki dan darahmu. Apa jiwamu di laut? Gunanwan terkejut. Dia memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa ki dan darah yang mengganggunya di tubuhnya kembali ke laut dan menjadi tenang. Dia juga diam-diam merasa lega. Mu Yun berada di satu sisi, menutup matanya dan mengatur napasnya, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Bangun. Setelah beberapa saat, Gunanwan bangun dan berbalik. Wajahnya masih pucat dan terlihat sedikit aneh. Kekuatan fagositik Gunanwan akhirnya menghilang saat ini. Setelah sekian lama, kekuatan fagositik dalam tubuh Mu Yun untuk sementara serupa karena terintegrasi erat dengan dirinya sendiri. Selain itu, Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa fagositosis dalam tubuh Gunanwan berasal dari jiwa Gunanwan. Tampaknya ada senjata pembunuh yang tiada taraf di lautan jiwanya. Dua kekuatan fagositosis bersaing saat ini. Suara gemuruh terus terdengar, dan tubuh Mu Yun sedikit gemetar. Integrasi keduanya memungkinkan dia untuk melahap esensi, ki, dan semangat pejuang yang telah meninggal, mengakomodasi dirinya sendiri dan meningkatkan budidayanya. Kekuatan menelan darahnya berasal dari ayahnya, dan kekuatan itu pemurnian berasal dari ibunya. Kalau begitu, bawalah aku bersamamu. Saat mereka mengatakan ini, mereka siap untuk berangkat dan pergi dari sini, tetapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di gunung di depan mereka. Gunanwan, kamu ingin pergi kemana lagi? Baiklah, Gunanwan segera berkata, saya tidak, namun, itu tidak menjamin Anda bisa masuk. Anda hanya dapat mencoba. Cobalah. Di perbatasan Liu Yue, tidak sulit bagi Lang Huan untuk membentuk keberadaan budidaya tersebar, yang disebut Yunxing. Mu Yun juga meminta Lang Huan untuk menjaga identitas ini. Nama saya Yunxing. Saya berasal dari lingkaran bulan. Saya adalah seorang praktisi yang tersebar. Mendengar ini, Mu Yun senang. Sekte Tianmo adalah penguasa di Tianyan. Baru-baru ini, Sekte Tianmo sedang merekrut pasukan, tetapi tidak direkomendasikan oleh personel internal. Saya tidak memenuhi syarat untuk masuk Sekte Tianmo. Saya orang ketujuh yang memotong Tianjing. Selain itu, saudara laki-laki saya menjamin saya untuk masuk Sekte Tianmo dan menjadi komandan. Tidak ada masalah. Mu Yun lalu berkata, pekerjaan apa? Petugas. Saya punya saudara yang baik di Tianyan. Dia memberiku pekerjaan. Mu Yun berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di dunia Tianyan? Oh, aku akan ke Tianyan. Mu Yun berkata, apakah kamu punya tempat untuk pergi? Lupakan saja, ayo pergi. Apa itu? Itu, sayang. Mu Yun penasaran. Gunanwan menggelengkan kepalanya. Mu Yun berkata lagi, setelah kamu membunuh, orang ini akan secara otomatis melahap ki dan darah. Apakah ini akan memberi manfaat bagimu? Yah, jangan. Dan 39, apa kamu tidak merasakan apa-apa sekarang? Lupakan saja jika kamu tidak tahu. Seluruh tubuhnya penuh dengan nafas, dan tekanan mengerikan datang ke sekitar Mu Yun dalam sekejap. Boom, sedikit menarik. Melihat pemandangan ini, Su Yangsun sedikit terkejut. Pedang ki, disertai guntur,
dapat dipadamkan dalam sekejap, sepatah kata untuk diminum, roh pembunuh mengembun, bunuh. Pada saat ini, Mu Yun bergegas keluar dengan pedang Huang Xuan di tangannya. Ada guntur di sekujur tubuhnya. Pedang Huang Xuan menghantui dengan pedang Qi yang mengerikan. Pada saat itu, di antara lebih dari selusin sosok, 47 ahli pemotongan langit keluar dan langsung pergi kepada Gu Nanwan. Tunggu, hentikan Gu Nanwan. Jangan biarkan dia lari. Su Yang berteriak, aku akan membunuh anak ini. Su Yang mendengus dan memegang pedang, benarkah saya tidak tahu seberapa kuat transformasi mengerikan itu setelah menutup alam surga dan melintasi 5.000 meter. Beraninya kamu memukul Feng Tianjing dengan keras. Apakah orang ini idiot? 5 aspek memotong langit. Su Yangsun melihat pemandangan ini, tapi wajahnya tertawa, satu langkah keluar, 5 nafas yang membelah langit tiba-tiba meledak, bum sepatah kata jatuh, dan Mu Yun langsung membunuh saat ini. Gu Nanwan melihat ke arah Mu Yun, tetapi Mu Yun berkata, beri aku pencarian Su Yang, dan bawa sendiri. Yang lainnya, benarkah? Bunuh. Apakah kamu mendengarku dengan benar? Apa yang dikatakan Mu Yun? Gu Nanwan tercengang saat mendengar ini, kata Mu Yun saat ini. Bunuh. Dia benar-benar tidak ingin meninggalkan Gu Nanwan sekarang. Mu Yun mengetahui bahwa Gu Nanwan memiliki hubungan dengan Sekte Tianmo di dunia Tianyan, dan juga berharap untuk bergabung dengan Gu Nanwan di Sekte Tianmo sebagai Yunxing, tetapi ada lebih dari satu orang yang menyegel surga dan mengejar Gu Nanwan. Saya tidak tahu Su Yangsun ada di sini. Bagaimana dengan keluarga Su lainnya? Dan keluarga Lu hanya Anda bisa mencoba batas atas Anda, segel surga yang berat. Mu Yun tidak menjawab. Gu Nanwan berbisik saat ini, jika kamu punya kesempatan nanti, pergilah dulu dan tinggalkan aku sendiri. Su Yangsun, seorang jenius dari keluarga Su, adalah pemimpin generasi muda dan salah satu penerus keluarga Su di masa depan. Mu Yun juga melihat pria itu, Su Yangsun. Wajah Gu Nanwan segera berubah, dan Qi serta darahnya meledak, mengembunkan kabut darah dan tersebar ke seluruh tubuhnya. Su Yangsun, segel surga. Kekuatan Mu Yun lebih dari sekedar kemampuan untuk menghancurkan 7 bagian surga. Pada saat ini, Mu Yun juga mengerti bahwa akan berbahaya jika terus berlarut-larut. Mereka yang kuat di keluarga Su dan keluarga Lu bisa datang kapan saja. Jika orang seperti itu tumbuh hingga pemotongan surga tingkat ke-6 dan ke-7, dia mungkin benar-benar menjadi ancaman besar baginya. Saat ini, Su yang tidak bisa menyerang Mu Yun untuk waktu yang lama. Dia juga merasa malu, sesuatu yang mencari kematian. Dia ingin memberitahu Mu Yun, tetapi sulit baginya untuk mendukung 47 kali pembunuhan di surga memotong wilayah. Jika bukan karena segel besar yang dipadatkan oleh Mu Yun, yang membatasi pergerakan 4 orang, dia akan sulit melindungi dirinya sendiri sekarang. Jika tidak, jika keluarga Su dan orang kuat lainnya di keluarga Lu datang, mereka akan mati. Anda tidak bisa melanjutkan. Tetapi saat ini, Gu Nanwan sedang cemas. Suara gemuruh ledakan terus terdengar. Mu Yun adalah roh jahat yang langka. 5 tingkat memotong langit dan 6 tingkat membunuh langit adalah kebanggaan melawan langit. Kekuatan mengerikan apa ini? Bahkan jika itu adalah surga yang tersegel, orang ini juga memiliki kekuatan perang. Gu Nanwan sangat terkejut saat melihat adegan ini. Di antara mereka, sosok itu ilusi, dan hanya satu pedang Qi yang terlihat, melayang di antara mereka seperti gunung yang meledak. Su Yangsun memegang pedang ajaib dan memotongnya dalam sekejap, terdengar seruan pelan. Mati, sebuah pedang keluar, seperti orang suci yang datang ke dunia, berdiri di depan pedang. Di antara badan pedang, ia meledak dengan momentum yang mengerikan. Pedang suci Tianyan dihancurkan. Pada saat ini, Mu Yun tampak serius, bunuh. Raungan pecah, dan ada bau yang tidak enak di mata Mu Yun. Kekuatan pencegah menyapu, memegang telapak tangan Anda. Segel Kaisar Donghua muncul dari udara tipis dan berubah menjadi setinggi 100 kaki, meliputi tanah seluas puluhan mil, terletak di seluruh dunia Changlan. Tingkat kekuatan tempur di atas sangat kuat, tidak bergantung pada kata-kata. Pedang Dao Dao Qi yang dibunuh oleh Mu Yun dimusnahkan dalam sekejap oleh pedang Qi Su Yangsun. Boom. Pada saat ini, nafas yang menekan muncul pada saat ini. Aliansi Tuhan penuh. Semua orang memasuki paviliun Kaisar. 782.917.822. Ada juga akun resmi WeChat pribadi tentang Siput. Siput menjadi liar, dan WeChat mencari perhatian. Daftar alam Tuhan tercantum di atas. Kamu bisa lihat, Nimda, sayang kamu. Bahkan jika dia adalah meterai surga yang berat, di sela-sela raungan,
nafas kehidupan Su yang hancur total, dan menghilang. Ledakan yang hampir mengoyak langit dan bumi mengubah bumi menjadi kehampaan dalam radius lebih dari 10 mil. Dalam radius puluhan mil, tanah retak, dan dalam radius ratusan mil, bumi bergetar, boom dan kemudian, pada saat berikutnya, Muyun menarik Gunanwan dan keduanya melarikan diri dalam sekejap. Lei Yin menerobos udara dalam sekejap dan menyapu di depan Su Yangsun. Tongkat Lei di hijau kuno diayunkan dan dijatuhkan dalam sekejap, dan diberkati pada Lei Yin. Kemudian, setelah tanda tersebut tercampur di satu tempat, sebuah tongkat ajaib muncul di telapak tangan Muyun yang lain. Di Muyun di tubuh seseorang, puluhan ribu guntur tampak mengembun. Mereka berkumpul bersama dalam sekejap dan berubah menjadi sebuah tanda. Dengan keras, tiba-tiba terdengar Lei Yin. Namun, antara tabrakan pedang Qi dan perisai pedang, minuman dalam terdengar lagi. Banyak ahli memotong langit di sekeliling menjadi pucat dan berbalik ke belakang. Momentum teror pecah keluar saat ini, antara langit dan bumi, gelombang tak terlihat bergetar, bang. Pada saat ini, pedang Muyun telah terputus. Su Yangsun terus menenangkan diri. Pada saat ini, pedang ilahi di tangannya memadatkan pedang dan perisai. Pedang dan perisai itu ditumpangkan bersama, totalnya ada 999. Mereka berubah menjadi pedang dan perisai asli dalam sekejap dan diblokir di depannya. Pedang ini membuat orang ini merasa lebih berdebar dari apapun yang pernah dia lakukan sebelumnya. Wajah Yangsun juga berubah saat ini. Pedang menghancurkan langit, satu pedang, di udara, formula pedang Tianyan Yulei, jurus keempat. Setelah minum, 6 pedang palsu itu sepertinya beresonansi dengan langit dan bumi. Saat mendaki waktu, tampaknya ada pedang Qi yang tak terbatas antara langit dan bumi, yang menyatu di tubuh Muyun. Tianyan menghormati segel pedang. Pada saat yang sama, lidah api itu dimuntahkan. Muyun memegang pedang Kaisar Xuan dan momentumnya terus meningkat. Dengan seruan pelan di dalam hatinya, Muyun memegang oven di langit dan bumi, dan langsung mengembunkan naga panas 1000 kaki, menyemburkan lidah api dan langsung membunuhnya. Pada saat ini, wajah Su Qiyu berubah total, kurang dari span lebih besar dari selain itu. Mereka hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah kolom dupa dari merasakan perang di sini hingga tiba di sini. Anda bercanda. 5 kali menebang langit dan 1 kali menutup surga. Bagaimana mungkin? Su Yangsun mati. Apa? Pada saat ini, lengan Roh Hyun hampir meledak, dan wajahnya menjadi pucat. Kami mengikuti Gunanwan bersama Su Yangsun, tetapi seorang pemuda di sampingnya, yang memiliki 5 tingkat pemotongan langit, memiliki formula seni bela diri serangan petir dan ilmu pedang. Dia penuh dengan kekuatan dan alat pembatas yang kuat. Dia menggunakannya dengan bebas dan membunuh Su Yangsun. Lu Yue melihat seorang jenius keluarga Lu yang membelah langit dan langsung berkata, apa yang terjadi? Roh Hyun, orang tidak berani menunda untuk mencari orang yang masih hidup saat ini. Lu Yue langsung mabuk berat. Selamatkan orang sekarang. Lu Yue dan Su Qiyu, 2 pria kuat yang menyegel 3 surga, datang kali ini dengan tim seni bela diri keluarga Lu dan keluarga Su. Di sekelilingnya, asap dan debu memenuhi udara. Pada saat ini, seorang pejuang yang membelah langit tidak dapat mengelak. Dia meninggal dan terluka, ini dan 39, sudah meledak. Mayat yang ditemukan Su yang di tempat ledakan di Lusan telah hilang. Pada saat yang sama, saat ini, mereka segera pergi. Yah, Muyun berkata saat ini, keluarga Su dan keluarga Lu takut untuk terus mengejar kita. Tidak akan damai untuk mencapai dunia Tianyan sepanjang jalan. Ayo pergi. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu mengerikan? Menyegel surga berarti menyegel surga, yaitu menghancurkan dan memotong surga. Gunanwan telah bersembunyi di keluarga Su dan keluarga Lu selama puluhan ribu tahun untuk mendapatkan kembali harta karun itu dari keluarganya. Dia sangat menyadari kekuatan beberapa Tianjiao kontemporer dari keluarga Lu dan keluarga Su, sangat kuat. Apakah Su yang melihat untuk mendapatkan kekuatan? Saya tidak tahan untuk menutup langit. Akhirnya, segel guntur itu sendiri mengandung momentum yang sangat mengerikan. Selain itu, guntur tak berujung meletus di tongkat ajaib yang dipegang oleh Muyun, mengerikan. Gunanwan hanya merasa dirinya masih bermimpi. Dikatakan bahwa Tuan Muda Sekte Tianmo dibunuh oleh seorang pria bernama Yunmu. Sekte Tianmo sangat marah dan mengirim seseorang untuk mencari, namun menurut orang kepercayaan saya, tidak demikian. Kematian Iblis Yulin terjadi pada tahun lalu, tetapi Sekte Tianmo telah mencari Yunmu sebelumnya. Muyun tersenyum dan berkata,
lakukan. Kamu tahu kenapa Sekte Tianmo ingin merekrut pasukan baru-baru ini? Tidak apa-apa. Mendengar pidatonya, Mu Yun tersenyum dan berkata, apakah kamu yakin? Teman saya adalah penduduk asli Tianyan. Dia adalah pemimpin penjaga Tianmo di Sekte Tianmo. Kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat, dia akan melihat wajahku dan memenangkan hatimu. Meskipun keluarga Lu dan keluarga Su kuat, tidak mudah bagi mereka untuk mengejar kita setelah meninggalkan rumah. Komunitas Lusu, Gu Nanwan langsung berkata, saya tidak punya maksud lain, tapi itu terlalu mengejutkan. Jangan salah paham, Mu Yun melirik ke arah Gu Nanwan. Yah, segel besar, kompor tripod, dan tongkat sihirmu semuanya adalah harta karun yang luar biasa. Melihat Mu Yun lagi, saya merasa Mu Yun terlalu buruk. Gu Nanwan baru saja sadar kembali saat ini dan dengan hati-hati mengingat kembali pertarungan antara Mu Yun dan Su Yang Sungsing, serta kognisinya tentang Su Yang Sungsing. Bagaimana kamu melakukannya? Di sisi lain, dipimpin oleh Gu Nanwan, mereka meninggalkan Lusan dan menuju utara menuju perbatasan Tianyan. Lu Suji tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Keluarga Su, seorang jenius yang hebat meninggal, kali ini, bukan hanya Gu Nanwan yang mencuri harta karun itu. Lu berlari, kamu meminta murid-murid yang masih hidup untuk menggambar potret Gu Nanwan dan pemuda itu. Kali ini aku, keluarga Lu dan keluarga Su, tidak bisa melupakannya. Bahkan jika mereka dikejar sampai ke ujung bumi, mereka akan mati. Saat ini, kemarahan di hatinya tidak dapat ditahan. Saat ini, Su Qiyu menggoyangkan telapak tangannya sedikit, dan kehampaan pun terpelintir saat ini. Sialan, sungguh kehilangan yang besar bagi keluarga untuk kehilangan salah satu dari mereka yang kuat di surga. Keluarga Su kehilangan terlalu banyak. Sekarang, Su Yang Sun telah terbunuh. Su Yue membelah langit 7 kali dan terluka parah oleh bajingan itu. Tapi wajah Su Qiyu bahkan lebih biru pucat. Pada saat ini, tampilan lama warga negara Lu Yue juga suram dan mengerikan. Pada saat itu, Luran berkata dengan getir, bajingan itulah yang menyakiti Su Yue. Roh Hyun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi dia sangat kuat. Jiu Pin, bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan sihir dunia Jiu Pin? Dia tidak akan berhenti sampai Sekte Tianmo dihancurkan. Pada awal memasuki surga pertama, muncul di pegunungan Yan Huang, dan sebagian dari pegunungan Yan Huang terletak di perbatasan Tianyan. Memikirkan Ming Yuexin, Mu Yun segera terbatuk, menegakkan tubuhnya dan berkata, suatu hari, kamu akan menyerah untuk saya. Ya, kamu harus. Inilah yang dikatakan Ming Yuexin, namun, Mu Yun tertegun ketika dia mengatakan ini. Mu Yun menepuk pipinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, wajah yang memabukkan. Wajahnya tidak terlihat mendominasi, tampan, dan garang, melainkan lembut. Mu Yun mandi dan berganti pakaian menjadi biru bersih. Dia mengenakan sabuk biru di pinggangnya. Rambut panjangnya tergerai di belakang kepala dan sehelai rambut tergerai di depan kening. Dengan kesan natural dan keanggunan tak terkendali, Gu Nanwan menemukan sebuah restoran. Mereka check-in dan beristirahat dengan baik. Setelah memasuki kota, Mu Yun juga menemukan banyak murid dari Sekte Tianmo. Kota Tianmo tidak jauh dari Gunung Tianyan. Ia juga bertanggung jawab atas Sekte Tianyan. Pada kali ini, mereka langsung membayar batu Tianyuan dan memasuki kota Tianmo. Baiklah, pergilah ke kota iblis dulu dan tanyakan beritanya. Aku akan mengirim pesan kepada kakakku dan memberitahunya bahwa kita sudah sampai. Gu Nanwan berkata sambil tersenyum. Sekte Tianmo terletak di Gunung Tianyan komunitas Tianyan. Gunung Tianyan adalah tanah suci seluruh komunitas Tianyan dan pintu Sekte Tianmo. Ayo pergi ke kota Tianmo dulu. Semuanya tampak seperti kemarin. Dalam 100 tahun ini, dia telah mencapai 5 tingkat pemotongan surga. Sedih sekali memikirkannya sekarang. Berjalan dan berhenti. Sekitar setengah bulan, mereka muncul di wilayah perbatasan Tianyan. 2 orang bersama. Terus ke utara. Kalaupun kabar Mu Yun belum mati tersebar, siapa tahu dia sudah berubah dari Yunmu ke Yunxing dan terus berada di surga pertama. Saat ini, Mu Yun juga merasa terlalu banyak manfaat untuk bisa mengubah penampilan dan nafasnya. Keluarga Yang dan aliansi 3 hari, Mu Yun tidak akan membuat mereka merasa lebih baik. Menghancurkan Sekte Iblis berarti menghormati keluarga. Idenya untuk menyelinap ke Sekte Iblis sangat sederhana. Mu Yun tidak melakukannya banyak bicara. Li Xiwen melirik Yunxing. Gu Nanwan memandang Li Xiwen dan berkata, apa yang akan dilakukan Sekte Tianmo mu akhir-akhir ini? Bagus sekali. Jika hal ini terjadi di masa lalu,
akan sangat merepotkan bagi orang biasa, praktisi untuk memasuki Sekte Tianmo. Namun, baru-baru ini, Sekte Tianmo kami kekurangan tenaga dan kondisinya sangat santai. Saya ingin datang dan menyelidiki identitas Anda, jadi saya tidak akan membuang banyak waktu. Li Xiwen kemudian berkata, saya merekomendasikan Gu Nanwan kepada orang dewasa sebelumnya. Sekarang saudara Yunxing ada di sini. Saya perlu merekomendasikan lagi. Saya akan memberitahu Anda hasilnya ketika kalian berdua menunggu saya beberapa saat. Mu Yun tidak banyak bertanya. Itu hanya 5 tingkat surga. Seseorang akan menanganinya. Saudara Yun, jangan khawatir. Di masa depan, Sekte Tianmo akan membunuh lingkaran bulan lagi. Li Xiwen kemudian berkata, Kerajaan Bulan pernah ditempati oleh Sekte Tianmo kami sebelumnya. Namun, Lang Huan tiba di 5 tingkat wilayah surga yang tersegel. Sekarang Sekte Tianmo kita tidak mampu berurusan dengan Kerajaan Bulan. Biarkan mereka menjadi sombong untuk saat ini. Saudara Yunxing adalah 5 kekuatan yang memotong langit, dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Menurutnya, dia melakukannya karena sekarang, keluarga Li dan keluarga Serigala Dewa Bulan Darah adalah penguasa di perbatasan Liu Yue, dan dia memiliki perselisihan yang mematikan dengan keluarga Serigala Dewa Bulan Darah, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan keluarga perbatasan Liu Yue, dan dia juga bertemu denganku secara kebetulan di jalan. Gu Nanwan kemudian berkata lagi, inilah yang saya sebut saudara Yunxing, seorang biksu biasa dari lingkaran bulan. Ketika Li Xiwen mendengar pidatonya, dia tersenyum dan berkata, kalian, kalau bukan itu, jika bukan untukmu, aku pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana saya bisa menjadi komandan Sekte Tianmo, apalagi mencapai alam Feng Tian? Xiwen dan saya mengalami bersama di area terlarang, hidup dan mati bersama, dan menjalin hubungan di belakang kami. Xiwen banyak membantuku ketika aku mengintai keluarga Lu dan keluarga Su. Gu Nanwan menuangkan teh, menatap Mu Yun dan berkata, ini adalah saudara baik yang kubilang padamu, Li Xiwen. Dia menyegel alam surga. Di Sekte Tianmo, dia adalah komandan besar Tianmo Wei. Di dalam kamar, 3 orang duduk, Mu Yun segera mempersilakan keduanya masuk. Ayo masuk. Pemuda dan mata tanda pagar 39, dengan sedikit sensor, menatap Mu Yun. Salah satunya adalah Gu Nanwan berlumuran darah, sedangkan yang lainnya adalah seorang pemuda yang berpenampilan cantik. Mu Yun keluar dan membuka pintu. Ada 2 sosok berdiri di luar pintu. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Tentu saja tidak. Mu Yun memandang Gu Nanwan dan berkata, setelah kamu bergabung dengan Sekte Tianmo, apakah kamu siap untuk mengakar di Sekte Tianmo? Gu Nanwan juga menetap saat ini, ketiganya mengobrol sebentar, dan Li Xiwen pergi. Baiklah, Li Xiwen berkata sambil tersenyum, ketika kamu memasuki Sekte Tianmo, meskipun Lu keluarga dan keluarga Su termasuk di antara 6 kekuatan, nyatanya, ketika Istana Kaiyang di belakang Sekte Tianmo muncul, mereka tidak berani main-main. Tidak ada. Kali ini, saya membuat marah keluarga Lu dan keluarga Su. Saya khawatir mereka tidak akan berhenti. Ini mungkin masalah. Gu Nanwan berkata lagi, ada sesuatu saya harus menjelaskannya kepada Anda. Saya mengerti. Bisa dibilang begitu. Jadi, apakah Istana Yao Guang dan Istana Kaiyang akan bekerja sama untuk menghadapi klan naga tulang Taichu? Di belakang Sekte Tianmo terdapat Istana Kaiyang, yang belum pernah diketahui, inilah yang diketahui semua orang, Istana Cahaya Gemetar, di balik dunia roh angin terdapat keluarga naga tulang Taichu, di balik dunia persilatan yang hebat terdapat keluarga naga tulang Taichu, termasuk kematian Li Mingying, banyak orang tidak tahu apa yang terjadi, Li Mingying, Li Mingxuan dan lainnya, yang baru-baru ini muncul di Sekte Tianmo, juga sangat rendah hati, sedikit yang diketahui tentang masalah ini, dan Sekte Tianmo tidak pernah menunjukkannya. Gu Nanwan terkejut dan berkata, Sekte Iblis Surgawi juga berlindung di Istana Xingshan. Istana Kaiyang, dan di belakang keluarga Feng di dunia roh angin terdapat Istana Cahaya yang bergetar, dan di belakang Sekte Tianmo adalah Istana Kaiyang, di belakang keluarga Wu di Kerajaan Wu yang agung terdapat klan naga tulang Taichu. Li Xiwen segera berkata, kata-kata selanjutnya tidak bisa disebarluaskan. 3 alam Dawu, Feng Ling dan Tian Yan berdekatan satu sama lain dan membentuk konfrontasi tripartit. Keluarga Feng dan keluarga Wu telah lama bertengkar. Apa yang dilakukan Sekte Tianmo terhadapnya? Gu Nanwan tercengang mendengar pernyataan ini. Ini bukan rahasia besar. Semua orang yang mendominasi seni bela diri di Sekte Tianmo tahu bahwa selanjutnya,
Sekte Tianmo mungkin akan menyerang keluarga seni bela diri di dunia seni bela diri yang hebat. Dan samar-samar, ada lebih banyak aura Tao, membubung ke angkasa, penuh semangat. Saat saya melihat sekeliling, saya hanya terasa puncak di hadapanku yang menjulang tinggi dan dahsyat, namun, pada saat pembakaran dupa, akan ada gunung di depan kita, menjulang ke langit. Setelah meninggalkan kota Tianmo, mereka terbang ke langit dan menuju Gunung Tianyan dari Sekte Tianmo di jalan. Semua orang memberi jalan di seluruh dunia Tianyan. Siapa yang berani berpura-pura menjadi anggota Sekte Tianmo? Itulah kematian. Pada hari ini, Yan Jie mengenakan jubah hitam dengan awan putih di belakang. Ini adalah pakaian Sekte Tianmo. Mereka mengikuti orang-orang ini dan meninggalkan kota Tianmo. Yah, Li Xiwen berkata dengan tenang, itu hanya untuk mengujimu dan berbicara. Bukan masalah besar, jangan khawatir, ingin melihat mereka. Awan ajaib mengikuti dan menyegel 4 tingkat surga. Ia adalah orang kuat di Sekte Tianmo, nomor 2 setelah Istana Awan Ajaib. Mendengar ini, Gunanwan tiba-tiba menjadi gugup. Awan jahat terutama melihatmu dari wakil paus. Pada saat ini, Li Xiwen terlihat sangat serius. Li Xiwen melihat Gunanwan dan Muyun dan berkata, Gunanwan, Yunxing, ikut aku. Perhatikan baik-baik. Para ahli bela diri itu semuanya berada pada level mendominasi lingkungan dan memiliki kekuatan yang kuat. Di belakangnya, ia juga diikuti lebih dari selusin petarung muda berjubah hitam, mengenakan kemeja hijau dan jubah hitam, terlihat heroik dan gagah berani. Baru kali ini, Li Xiwen berpakaian yang sangat bagus, berbeda dari sebelumnya. Setengah bulan kemudian, Li Xiwen datang lagi. Di hari-hari berikutnya, Mu Yun dan Gunanwan tinggal di kota Tianmo dan berjalan-jalan santai di hari kerja. Mereka memilih untuk menutup sebagian besar waktu. Itu juga, Gunanwan berkata dengan serius, itu juga sulit untuk tidak menyegel surga tingkat 4 dan 5. Hehe, ini sulit. Ciptakan saja kekuatanmu sendiri. Mu Yun berkata sesuka hati. Hanya saja di surga pertama hari ini, kesempatan angin dan awan, 1 Tuhan, 4 kekuatan kuat dan 6 kekuatan raja, jika Anda benar-benar memilih kemana harus pergi. Itu terlalu sulit. Mu Yun mengangguk.